Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga Banjar Gulingan di Desa Antosari, Kecamatan Selemadak Barat, Kabupaten Tabanan, memasang spanduk yang berisi ungkapan protes terhadap proyek jalan tol Mengwi Jembrana yang dinilai tidak jelas. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Badung naik dibandingkan tahun lalu. Kompetisi pushbike untuk anak-anak digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan wisata Kuta Badung. Tim Opsnal Polsek Kintamani, Kabupaten Bangli, membekuk pengedar uang palsu pecahan $100 dari tangan tersangka. Polisi menyita 58 lembar pecahan $100 dan sebuah mobil yang diduga dibeli tersangka dengan uang palsu. Tersangka Sang Nyoman Trimayasa ditangkap di rumahnya di Kayu Kapas, Kintamani pada 13 Juli lalu. Sebelumnya polisi mendapatkan keluhan dari warga Kintamani yang menemukan uang palsu pecahan $100 Amerika pada bulan Juni lalu. Dari temuan ini, polisi akhirnya meringkus tersangka tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membeli 1.000 lembar uang palsu di Jakarta seharga Rp200 juta. Dia membeli uang sejumlah 1.000 lembar ya, uang pecahan $100 ini di Jakarta dengan harga 200 juta. Sampai saat ini jadi uang itu hanya dibelanjakan untuk pembelian mobil, jadi seharga 40 juta. Sisanya dibayar dengan uang dolar pecahan dolar 100 dolar sejumlah 58 lembar. Pemilik kendaraan ini beberapa hari setelah transaksi pembayaran yang $58, dia menukarkan dolarnya di wilayah Ubud, jadi di Monicengir Ubud. Kemudian di sana ditolak karena memang uangnya dinyatakan palsu. Polsek Kintamani masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap pembuat uang palsu. Tersangka dijerat pidana tentang peredaran uang palsu dan penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Penjualan kerajinan tas berbahan akar pohon ata mulai naik seiring meredahnya pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan pedagang di wilayah Kecamatan Sukawati, Gianyar. Mereka kini mulai ramai pesanan setelah sempat sepi 2 tahun selama pandemi. Kerajinan ini diminati pembeli dari Pulau Jawa, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara ini sih ada ke Singapura, ada ke apa namanya tuh Amerika ada, Jepang ada, ya ada aja deh Pak. Mancanegara sudah ada ya Bu ya? Ya ada. Itu sekali pesan dia berapa Bu? Berapa pieces Bu? Kalau keluar negeri sih paling sedikitnya 50 pieces ada, 1000-an juga ada. Ini ke jenisnya apa Bu yang dicari? Jenisnya itu beda-beda, ada sejenis tas, ada di luar tas. Kalau yang banyak dicari apa Bu? Tas? Banyak dicari ya tas. Ini ke ukuran yang berapa Bu? Besar, kecil? Beda-beda Pak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Kawan lokal dari daerah Denpasar, Gianyar. Kalau yang luar Bali ada Pak? Luar Bali ada. Dari mana Pak wisata Luar yang? Bali dari Jawa,
Jawa. Terus di mana Pak? Malaysia, Malaysia ada ya? ya, Filipina ada juga. Filipina, mancanegara ya. Termasuk juga dari Eropa. Eropa. Itu biasanya rame itu di bulan-bulan apa Pak? Biasanya kalau yang pernah lalu bulan Agustus, Juli, Agustus. Itu rame biasa pesan datangnya Pak ya? Ya, sama Januari, menjelang Januari. Menjelang Januari. Itu rata-rata berapa Pak dicari Pak? Berapa jumlah yang dibeli biasanya? Nah, tergantung permintaannya aja. Kadang-kadang ada 10, ada 20, sampai 50-an ada. 50-an, Ada juga sampai keluar itu sampai ribuan ada. Ribuan ya, mancanegara ya Pak ya? Itu kemana Pak kalau ribuan tuh? Ke Amerika. Amerika ya? Itu jenis tas Pak ya? Ya, jenis tas. Jadi ini dipadukan dengan kain juga Pak ya? Ya, Di dalamnya ya? kombinasi kain. Dikombinasi kainnya. Pedagang bisa menjual 50 hingga 1000 tas akar pohon atas setiap bulan. Tas ini dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp500.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Sejak sebulan terakhir, Imade Darsana di Desa Bangwi, Badung sibuk membuat pisau. Menjelang Hari Raya Galungan pada Agustus nanti, banyak orang yang ingin membeli pisau untuk menjajahitan dan mebat, yakni istilah untuk merangkai janur dan memasak makanan untuk Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan bagi umat Hindu Bali merupakan peristiwa besar yang melibatkan banyak orang, khususnya ibu rumah tangga, untuk mempersiapkan makanan dan perhiasan. Sudah ada kedatangan ya, berapa agak meningkat lah sekarang untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan. Berapa persen Pak dibandingkan Galungan lalu Pak? Meningkat 25% dari 50% jadi 75%. 75%. Ini apa Pak yang dipesannya paling banyak Pak? Biasanya pisau dapur untuk alat hebat, untuk adat Balinya. Blakas juga ya? Ya, blakas, golok, bahkan ada tambahan-tambahan ya peralatan petani itu namanya ya. Ada jarang-jarang. Untuk pasuhnya itu sampai 10 biji lah per hari Pak? Per harinya. Kalau bikin baru ya 4 sampai 5 biji. 5 biji ya. Dari sekian banyak pisau dapur yang paling banyak dipesan. Rata-rata Pandai Besi membuat 5 pisau baru setiap hari. Namun Pandai Besi juga melayani jasa perbaikan pisau dan rata-rata 10 pisau per hari. Bagi Pandai Besi, kesempatan ini hanya terjadi setahun sekali dan sayang bila dilewatkan. Harga pisau juga bervariasi dari Rp50 hingga Rp150.000 untuk jenis pisau dapur. Sedangkan jenis blakas dijual seharga Rp150 hingga Rp500.000 per buah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Begitu aba-aba start berbunyi, bocah ini memacu sepeda mereka sekuat-kuatnya. Tentu tidak mudah, karena sepeda yang dipacu tanpa pedal. Sehingga aksi mereka membuat penonton tertawa, karena lucu dan menggemaskan. Kompetisi push bike untuk anak-anak ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan wisata Kuta Badung. Pesertanya adalah balita dan anak-anak berusia 7 tahun. Mereka harus menggunakan otot mereka yang mungil untuk mendorong sepeda sejauh 100 meter hingga ke garis finish. Sebelum turun mereka berlatih di atas roller untuk mengencangkan otot mereka. Karena push bike membutuhkan otot kaki yang kuat karena menjadi tumpuan untuk mendorong sepeda. Nomor lombanya itu ada 65 nomor lomba yang kita pertandingan saat ini. Ya, itu terdiri dari beberapa kelas, ada kelas FFA, kelas 2017, 18, 16, 20, dan 2021. Selain dari Bali, dari mana aja nih pesertanya Pak? Ada dari Jombang, Kalimantan Timur, Malang, itu rata-rata dari sana sih Pak. 11 orang itu dari sana.
Untuk di Bali sendiri ada berapa event resmi nih Pak yang diperlombakan selama tahun 2023 nih? Kalau 2003 ini yang pertama Pak, selanjutnya nanti kita di akhir tahun. Sebelum pemilu kita harus ada race lagi, volume 2. Ini respon anak-anak untuk ambil bagian pada event ini seperti apa? Wah sangat tinggi sekali Pak, kita karena melebihi dari target kita Pak. Untuk perkembangan anak juga sih sebenarnya. Jadi dari awal itu dia masih takut sama orang. Semenjak main pushback udah semakin bagus lah untuk mentalnya. Seneng nggak ngebut di atas sepedanya ini? Seneng nggak? Seneng ya? Iya, udah sering dapat juara ya? Tidak hanya dari Bali, lomba ini juga diikuti peserta dari berbagai kota besar di Pulau Jawa. Seri balapan pushbike digelar 3 kali setahun di Bali. Kompetisi dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari usia 3 tahun hingga 7 tahun. Kompetisi pushbike bisa mengasah kemampuan para atlet agar mampu bersaing dengan atlet pro dan elit di seri kejuaraan nasional. Olahraga pushbike saat ini tengah populer di Bali. Tidak heran, muncul banyak klub pushbike serta fasilitas arena latihan di dalam ruangan maupun luar ruangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung memiliki beberapa objek wisata pantai yang sering dikunjungi wisatawan. Salah satunya Pantai Cemagi yang terkenal dengan pesona ombak dan karangnya. Objek wisata ini terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. Tempat ini sering dikunjungi wisatawan maupun masyarakat sekitar. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai dan pemandangan matahari tenggelam. Wisatawan juga bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan di sepanjang pantai. Di sini terutama pantainya yang indah dan juga orang-orangnya di sini juga humble, bisa diajak bergaul juga. Di sini pokoknya di sini itu sangat bagus sekali untuk healing. Dan suasananya pun juga sangat-sangat bagus banget. Kulinernya juga enak-enak di sini. Dan kalau masalah akses juga sangat worth it banget. Sangat bagus sekali. Banyak akses yang bisa dilalui dan banyak objek juga yang bisa untuk digunakan untuk foto dan lain sebagainya. Ya ini sih kayaknya baru pertama kalinya kita kesini. Terus tuh kita kesini tuh karena pertama tuh karena kita lihat scroll di TikTok. Itu kita penasaran kesini dan ternyata tempatnya juga bagus. Terus kita juga mau nyoba makanannya. Mungkin di sini worth it lah dengan harga-harganya. Nyaman sama kantongnya kita, nggak terlalu mahal atau gimana. Terus tempatnya juga bagus, bersih, sama ombaknya juga bagus, pemandangannya bagus. Kalau pakai lihat sunset sambil kulineran sih bagus. Pakai healing gitu. Pengunjung memilih Pantai Cemagi untuk melepas penat karena tempatnya yang strategis. Kunjungan ke pantai ini biasanya ramai pada sore hari. Wisatawan yang datang tidak dipungut biaya, cukup membayar biaya parkir motor atau mobil. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.